Halo sahabat Florespedia, jumpa lagi bersama saya Sonya Jati dalam acara podcast Florespedia. Pada podcast segmen Kula Babong sesi ini kita akan membahas terkait peringatan Hari Donor Darah Sedunia dan peran PMI Kabupaten Sika dalam upaya pelayanan darah di Kabupaten Sika. Kita tahu bersama bahwa PMI sebagai Perhimpunan Nasional Indonesia yang mendapat mandat menjalankan pelayanan donor darah. Tentu dengan mandat yang didapatkan ini, PMI mendapatkan peran yang cukup besar dalam kegiatan donor darah dan mengkampanyekan kesadaran donor darah secara sukarela. Salah satunya melalui pesan kampanye yang akan dilaksanakan pada peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang akan diperingati pada tanggal 14 Juni 2024 besok. Dan untuk topik pada podcast hari ini sudah hadir di studio podcast kami kedua narasumber, yakni Bapak Kepala PMI Sika Bapak Gervasius Portasius Mude SH.MH dan Bapak Kepala UTD PMI Sika Dr. Benyamin Boli. Selamat malam Bapak, selamat datang di studio podcast Florespedia. Oke, selamat malam. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Hari ini baik. Bapak Dr. B-nya? Baik juga. Baik juga ya hari ini. Mungkin aktivitas apa yang dilakukan sebelum mengunjungi podcast ini? Bapak Gerpa duluan ya. Oh ya, baik, kebetulan saya sebelum ini tadi ada merangkap juga sebagai dosen, jadi masih ada aktivitas di kampus. Kalau Bapak Dokter sendiri? Ya, kita besok kan puncak acara donor darah, sehingga kita fokus bagaimana menyiapkan kegiatan besok untuk pelayanan darah dari berbagai unit yang akan hadir menyumbangkan darah. Baik ya, dengan kesibukan tapi menyempatkan waktu untuk bisa hadir dalam podcast Florespedia hari ini. Baik, pertanyaan saya langsung kepada Bapak Gerpa duluan ya Bapak. Besok ini kan diperingati Hari Donor Darah Sedunia. Diperingati setiap tahunnya di tanggal 14 Juni. Dan untuk tahun 2024 ini Bapak, apa tema besarnya? Mungkin bisa digambarkan kepada sahabat Florespedia secara singkat juga terkait sejarah Hari Donor Darah Sedunia ini Bapak. Silahkan. Baik ya, untuk donor darah sedunia kali ini ya, kita mempunyai tema untuk membantu masyarakat dan PMI lebih memasyarakat. Memang dalam kaitan dengan Hari Donor Darah Dunia, kami melakukan beberapa kegiatan seperti meminta untuk masyarakat dengan sukarela untuk datang mendonorkan darah, karena penting sekali darah untuk membantu sesamanya. Apalagi situasi kita di Sika ini, kebutuhan akan darah itu meningkat dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan. Baik Bapak, itu tema dari Hari Peringatan Donor Darah ini ya. Mungkin Bapak bisa menggambarkan secara singkat juga, sahabat Florespedia di rumah juga mungkin bisa mengetahui itu sejarah Hari Donor Darah Sedunia ini. Baik, berkaitan dengan sejarah Hari Donor Darah Dunia, itu memang pertama awalnya berkaitan dengan keprihatinan daripada Hendrik Dunant tentang adanya korban berkaitan dengan waktu itu di Italia Utara ada perang, jadi banyak sekali korban di situ, dan tentu dalam kaitan perang berarti butuh namanya darah, sehingga diminta kesediaan bagaimana peran dari orang masyarakat, dan dia pun tema bahwa peduli terhadap orang itu adalah sesama, dengan dia punya istilah itu fratelli tutti siamo tutti fratelli, semua adalah saudara. Jadi mereka membutuhkan itu. Setetes darah itu menjadi penting bagi kita. Ya Bapak. Baik, tujuan apa dari Hari Peringatan Donor Darah Sedunia ini? Tujuan itu adalah untuk membantu menutupi kebutuhan masyarakat baik di rumah sakit itu. Ya. Baik Bapak, untuk di Kabupaten Sika sendiri peringatan Hari Donor Darah ini kan dilaksanakan besok nih juga. Iya, betul. Mungkin agenda atau kegiatan apa saja yang dilakukan besok dan tujuan dari kegiatan itu atau output apa yang ingin dicapai? Baik, memang karena
waktunya memang kami kan mendapat mandat dari pusat berkaitan dengan hari memperingati donor darah itu agak terdesak ya, waktunya sangat mepet, sehingga kami memang lakukan sangat sederhana, hanya meminta kepada instansi atau para organisasi-organisasi untuk datang melakukan donor darahnya secara sukarela. Tujuan output yang kami peroleh yaitu pertama ya, karena dalam proses pengambilan darah itu ada pemeriksaan kesehatan juga. Itu juga mengetahui kesehatan, nanti mungkin secara teknisnya dokter akan menjelaskan. Lalu yang kedua itu memenuhi kebutuhan masyarakat tentang darah ini. Baik ya, jadi kegiatan besok ini 2 kegiatan. Terima kasih ya Bapak Gerva. Pertanyaan kepada Bapak Dokter selanjutnya, mungkin Bapak Dokter, setiap donasi ini kan berharga, setiap darah itu berharga atau untuk menyelamatkan nyawa manusia tadi ya, seperti yang Bapak Gerva katakan. Bagaimana Bapak Dokter melihat kesadaran masyarakat Kabupaten Sika dalam donor darah sukarela ini, Bapak? Iya, terima kasih. Ya, kesadaran masyarakat terhadap pelayanan donor darah itu saya melihat memang masih kurang, karena mungkin pemahaman masyarakat itu belum mendapat informasi yang banyak, sehingga sekarang yang kita dapatkan justru dari kantor-kantor yang tetap menyumbangkan darahnya tiap 3 bulan, secara terus-menerus. Jadi mereka membuat surat ke kita, lalu kita pergi ke unit mereka di kantor mereka untuk pelayanan. Jadi kesadaran masyarakat Kabupaten Sika itu masih minim sekali ya. Baik. Bagaimana upaya PMI Sika untuk mendorong lebih banyak orang untuk bisa menyumbangkan darahnya secara sukarela, atau lebih banyak orang untuk bisa menjadi pendonor di Kabupaten Sika? Ya, tentunya dengan informasi yang ada di UTD pada setiap mereka melakukan donor darah secara sukarela, itu juga disampaikan. Begitu juga brosur atau apa yang sejenisnya itu untuk bisa dibagikan, sehingga mereka bisa membaca dari situ bahwa darah itu memang sangat penting untuk kelangsungan hidup bagi yang membutuhkan, terutama yang tentunya pasien-pasien yang dari rumah sakit yang membutuhkan pelayanan darah. Baik. Mungkin saya agak tambah lagi untuk Bapak, itu. silakan. Biasanya kami melakukan sosialisasi ke kecamatan. Itu. Biasanya itu program dari pengurus bekerja sama dengan UTD. Ya. Berapa banyak kantong darah yang dibutuhkan setiap bulannya, Bapak? Ya, jadi kantong darah yang dibutuhkan setiap bulan itu kira-kira 100 kantong. 100 kantong itu 100 kantong. Maksimal. Ya, maksimal. Ada 100. juga 1-2 bulan mungkin lebih 115. Oh iya, baik. Tapi pada umumnya 100. Karena 3 rumah sakit ini sekarang sudah melakukan kerjasama dengan kita, sehingga mereka dengan sendirinya mengambil darah di UTD, lalu yang lainnya akan diatur lebih lanjut pada akhir bulan. Jadi untuk saat ini paling banyak 100 kantong. Ya. Mudah-mudahan dengan perkembangan saat ini semakin banyak pendonor darah di Kabupaten Sika untuk bisa mendonorkan darahnya di UTD-UTD terdekat di Kabupaten Sika ya, Bapak. Itu harapan kami. Itu harapan besar ya. Iya. Bagaimana dengan kesiapan daya tampung fasilitas maupun kesiapan petugas donor darah ini, Bapak? Ya, jadi kalau kesiapan untuk tempat penampungan darah ini memang menjadi kendala bagi kami, karena memang blood bank atau bank darah itu juga terbatas, sehingga kami itu misalnya pada saat kelebihan misalnya donor sukarela ini kalau banyak, maka sisanya biasanya daya tampung di UTD mungkin hanya 60 kantong, sisanya kami bawa untuk di rumah sakit untuk bisa ditampung. Kemudian apalagi ya, yang jadi memang fasilitas. Peralatan itu masih minim. Kemudian tenaga yang di UTD ada penambahan baru-baru ini, jadi menurut kami sudah cukup sekitar 13 orang yang ada di sana. Jadi mereka bisa melayani baik keluar mobil unit maupun yang mereka jaga setiap pagi di UTD. Baik ya.
Baik, itu untuk kesiapan fasilitas maupun petugas donor darah. Bagaimana dengan dukungan dari pemerintah Kabupaten Sika nih Bapak terhadap PMI Sika maupun UTD PMI Sika agar kesadaran masyarakat itu secara sukarela semakin meningkat? Baik, untuk pemerintah, jujur saja kami memberikan apresiasi dan terima kasih. Mereka sangat perhatikan terhadap PMI ini. Secara keseluruhan baik di markas maupun di UTD, yaitu dengan beberapa berikan dana-dana hibah kepada kami. Memang karena untuk mengolah darah ini tidak dananya harus cukup besar ya, seperti tadi keluar tadi. Memang kami akan pelan-pelan melakukan pembenahan dan juga kita akan sering bernego dengan pihak pemerintah. Selama ini mereka tidak tutup mata, kami akui mereka sangat mendukung sekali. Baik, ya. Jadi kembali kepada Bapak Dokter nih, setiap hari yang Bapak katakan tadi selalu ada permintaan darah kepada UTD tentunya. Bagaimana atau apakah UTD PMI Sika merasa kewalahan dalam melayani masyarakat? Mengingat stok darah ini kan semakin sering tidak cukup atau masih kurang sekali. Iya, jadi kalau di UTD menyangkut darah itu, kebutuhan darah, saya kira tenaga tidak kewalahan. Karena memang kalau stok itu banyak, misalnya pada saat ini ada kegiatan di tempat lain, misalnya taruhlah di Pertamina kemarin, itu darah misalnya didapatkan 23, tapi dalam seketika juga habis. Mungkin 2-3 hari 4 hari sudah habis, sehingga stok itu tentunya minim. Lalu setiap kalau setiap ada permintaan dari rumah sakit yang menyangkut golongan darah misalnya, tapi habis, berarti memang kita harus memanggil keluarga, kita meminta bantuan dari keluarga untuk mendonorkan darahnya supaya pelayanan itu tetap jalan. Kalau orang sakit kan tidak bisa ditunda. Jadi setiap memang kalau pada saatnya full memang tidak ada masalah, tapi kalau begitu habis maka keluarga yang diminta untuk secara sukarela. Iya. Baik, Bapak. Menurut atau beberapa informasi yang kami himpun, stok darah di UTD itu kan sering mengalami kekosongan. Kadang pasien-pasien itu membutuhkan darah, larinya ke UTD, tetapi dari UTD stok darahnya kosong, itu mengalami kesulitan. Dalam hal ini masyarakat mengalami kesulitan seperti Bapak katakan tadi, mengingat stok darah yang kadang tidak cukup. Bagaimana upaya UTD Sika atau PMI Sika mengatasi kondisi ini? Baik, memang kami setiap 3 bulan itu melakukan sosialisasi dan mencari. Kebetulan di dalam kami itu ada grup tentang pendonor sukarela. Jadi kita menawarkan ini sudah waktunya untuk rekan-rekan melakukan pendonor. Memang karena apa ya? Masalahnya memang seperti tadi dokter sudah sampaikan, memang kebutuhan darah itu sangat tinggi. Apalagi kita melayani 3 rumah sakit. Yaitu Rumah Sakit Lela, Kewa, dan TC Healers. Jadi upaya apapun pasti maka seperti tadi untuk menangani itu kita ya sudah minta kesediaan dari keluarga untuk mencari pendonor dari pihak keluarga. Dan kami memang untuk stok itu kita tiap hari melakukan browsing ya, menyampaikan kepada masyarakat bahwa stok kami hari ini sekian, golongan darah A sekian, golongan darah B sekian jumlahnya. Itu. Baik, PMI Sika ini kan memiliki organisasi donor darah sukarela. Apakah dengan keberadaan organisasi ini bisa efektif, bisa membantu masyarakat yang membutuhkan stok darah? Untuk efektif iya, tetapi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Itu. Baik ya Bapak. Apa upaya PMI Sika dan UTD PMI Sika dalam mengatasi kekurangan donor darah ini? Baik, kepada Bapak Dokter. Iya, kalau untuk mengatasi kekurangan darah ini, kita berpikir ke depan sudah saatnya untuk turun dan memberikan informasi sebanyak mungkin kepada masyarakat melalui kecamatan-kecamatan desa, sehingga masyarakat itu tahu bahwa kebutuhan darah itu sangat penting. Contohnya,
pemikiran kita ke depan nanti kalau ibu mau melahirkan, itu puskesmas harus kerjasama dengan PMI UTD, sehingga setiap kali partus, setiap ibu dari keluarga itu menyiapkan 2 kantong darah sebagai persiapan. Apabila partusnya atau membutuhkan operasi, berarti kantong darahnya sudah siap. Sehingga pada saat dia partus atau apa ada masalah, berarti sudah siap. Tidak perlu mencari itu. Tapi misalnya dia melakukan partus normal atau operasi tidak membutuhkan darah, maka darah itu juga dibantu untuk orang lain secara kemanusiaan. Terima kasih. Seperti yang Bapak katakan tadi ya, persiapan dari keluarga terdekat. Bapak, masyarakat ini kan kadang takut nih diperiksa sebelum mendonor darah kesehatannya. Mereka takut ada beberapa penyakit yang tertular begitu, Bapak. Kenapa muncul hal ini? Dan apa upaya PMI mengatasinya? Mungkin lebih kepada Bapak dokter menjelaskan terkait ini. Jadi memang masyarakat ada hal yang kurang baik. Mereka melakukan donor, tetapi memang harus ada pemeriksaan. 4 pemeriksaan itu yang harus dilaksanakan. Karena tidak bisa kalau itu penyakit itu masuk bahwa kita mendonorkan penyakit itu kepada orang yang menerima. Jadi tidak bisa. Sipilis, hepatitis B, hepatitis C, dan AIDS, itu tidak bisa. Sehingga memang orang secara psikologis takut, jangan sampai saya ketahuan di sana. Betul. Tetapi sebetulnya orang periksa di TD itu 2 sekaligus. Dia tahu dia normal atau dia sakit. Kalau dia sakit, kita melakukan menyampaikan pemahaman kepada dia bahwa Anda harus berobat ke sini. Misalnya AIDS, berarti kita dorong harus ke rumah sakit untuk diberikan periksa lanjut, kemudian mendapat pengobatan. Jadi bukan. Jadi itu pada umumnya mereka takut terhadap itu. Takut diperiksa nantinya ketahuan. Gitu maksudnya begitu. Itu harus menjadi pesan penting kepada masyarakat agar ketika mendonor itu tidak takut ya. Ketika diperiksa, ditindaklanjuti mungkin langsung ke rumah sakit terdekat. Itu tidak ya Bapak? Memang ada mendonor itu ada 2 keuntungan. Yang pertama dia mengetahui tentang penyakitnya. Yang kedua ada suatu kegembiraan dia memberikan kepada orang, membantu orang yang lagi dalam kesulitan dia. Jadi misalnya pada saat screening awal itu kan orang periksa HB. Atau ditanya tadi malam kau tidur berapa jam? Berarti kita tidak bisa ambil. Terus periksa darah, dia sudah bisa tahu bahwa ternyata HB saya kurang. Kami tidak ambil, tapi dengan pengetahuan dia pulang, dia memperbaiki cara makannya untuk menaikkan kadar HB-nya. Bisa juga golongan darah, dia belum tahu golongan darah apa. Bisa juga golongan darah. Karena banyak sekali sampai saat ini belum mengetahui golongan darah. Bisa juga golongan darah ketahuan pada saat itu. Jadi banyak keuntungannya mendonor, membantu sesama, bisa mengetahui penyakit atau apa saja yang di dalam. Dia bisa periksa golongan darah, ada kecelakaan, dia tahu bahwa saya sudah ada golongan darah. Berarti tinggal memanggil golongan darah untuk menjadi donor bagi kelangsungan itu yang menerima donor darah. Baik ya Bapak. Jadi kita sudah berbincang kurang lebih beberapa menit terkait Hari Donor Darah Sedunia yang akan dilaksanakan pada besok 14 Juni 2024 dan juga peran PMI Sika, dalam hal ini juga peran UTD Sika dalam upaya pelayanan donor darah di Kabupaten Sika. Jadi baik, pertanyaan terakhir kepada Bapak Ketua PMI Sika dan juga kepada Bapak Kepala UTD Sika. Yang pertama mungkin kepada Bapak Gerva duluan. Apa pesan dan ajakan Bapak sebagai Ketua PMI Sika kepada masyarakat Kabupaten Sika untuk berdonor darah? Baik, pesan saya membantu sesama adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia, apalagi berkaitan dengan darah, karena setetes darah kita ini akan membantu sesama kita. Karena dalam slogan kami di PMI yaitu bahwa kita semua adalah saudara. Sehingga di situ kita tidak bisa memandang, wah saya ini beri hanya kepada kepada itu, tapi itu semua orang yang kita beri adalah suatu berkah sebenarnya. Oleh karena itu tidak usah takut untuk melakukan donor darah. Seperti tadi kami jelas bahwa donor darah itu akan membantu
bagi kita, memberikan keuntungan bagi kita yang berkaitan dengan kesehatan dan juga membantu pada sesama. Tidak usah takut, tidak usah ragu, mari kita membantu sesama. Baik, kepada Bapak Dr. Benyamin. Ya, jadi pesan kami bahwa kita melaksanakan peringatan donor darah sedunia itu berarti kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal kemanusiaan. Tidak bisa diganti dengan darah apapun, pasti dengan manusia, darah manusia. Sehingga kesempatan yang baik untuk bisa menyumbangkan darahnya melalui UTD untuk keluarga dan yang kedua tentunya orang kalau memeriksa, tadi kita sudah sampaikan, sebetulnya dia mengetahui keadaan dia sebagaimana mestinya, sehat atau tidak. Lalu yang terakhir tentunya sudah selama donor darah sedunia sudah diperingati selama 20 tahun. Untuk itu UTD PMI menyampaikan pada kesempatan ini bahwa UTD PMI dan PMI sendiri menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang selama ini telah mendonorkan darahnya bagi kelangsungan hidup kemanusiaan. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Bapak Gerva, Bapak Dr. Benya sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang pada podcast Florespedia hari ini. Baik. Dan demikian sudah perbincangan hangat kita pada hari ini bersama Ketua PMI SIKA, Bapak Gerva, dan juga Kepala UPD PMI SIKA, Dr. Benya. Semoga tayangan kita hari ini atau wawancara kita hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sikap. Mari jadi pendonor sukarela dengan memberikan darah kita untuk menyelamatkan orang lain. Setetes darah kita adalah nyawa bagi orang lain. Terima kasih.